menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Vincentius Septian Arvianda dan Clara Intan Sari Putri. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Ferdinandus Agus Mantragini dan Romo Franciscus Xaverius Kurniawan Tambah yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Franciscus Xaverius Iwan Sumarwanto dan keluarga almarhum Bapak Bernardus Marini hendak mengantar putra putri kami Vincentius Septian Arvianda dan Clara Intan Sari Putri memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka diteguhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan beserta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya.
kami akan lantas merayakan misteri suci ini bersama-sama.
berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan neraka, kata pengkhotbah. Sungguh, kesia-siaan neraka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenang. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kami
Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, saya berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?"
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya sungguh bersyukur bukan hanya karena diberi kepercayaan untuk memimpin misa perkawinan ini, tapi juga karena pernah menjadi saksi hidup perjalanan Clara. Dari mata itu Clara perlahan bangkit. Ia menemukan pekerjaan yang bukan hanya memberinya penghasilan, tetapi juga makna. Dan akhirnya dia menemukan cinta. Di tengah semua perjuangan itu dia menemukan cinta, cerita indah dia akhirnya. Cinta yang hari ini mengantar dia memasuki kehidupan perkawinan. Dan di balik perkawinan ini ternyata juga ada cerita yang seru. Cerita tentang pertemuan yang seolah kebetulan, tetapi kalau dilihat dengan iman, sebenarnya itu rencana Tuhan yang pelan-pelan digenapi. Singkat cerita, ada seorang bernama Septian yang pernah memboncengkan Clara ke Osaka. Ya, waktu itu katanya yang carikan teman namanya Intan ya, orangnya juga. Tapi ini dia duduk di sampingnya sebagai pasangan hidup untuk berjalan bersama memulai hidup baru dalam satu ikatan sakramen perkawinan. Ini menjadi bukti nyata bahwa apa saja yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan dengan caranya, dengan waktunya, dengan rencananya, dan kita bisa menyerahkan dan percaya. Kita tidak bisa mengatur seperti yang dalam kisah hari ini, orang pengen membangun lumbung yang besar, lalu dia mau bersantai-santai menikmati bertahun-tahun sesuai dengan rencananya. Tetapi ternyata Tuhan mengambil nyawanya. Ia membangun hidupnya sendiri, tetapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan pasangan yang sudah ini, Clara dan Septian, memang tidak membangun lumbung yang besar, susuk, tetapi membangun harapan kecil yang terus disirami di dalam iman. Mereka tidak sekedar mengumpulkan rencana-rencana duniawi, tetapi dengan sabar menunggu rencana Tuhan terjadi. Dan inilah yang disebut hidup di dalam doa. Doa itu artinya di bawah otoritas Allah. Jadi berdoa bukan hanya dengan bibir, tapi dengan sikap hati. Clara dan Septian belajar berjalan bukan dengan peta mereka sendiri, tetapi tunduk pada peta Tuhan. Mereka tidak membuat Tuhan mengikuti langkah mereka, tapi menyesuaikan langkah dengan irama kasih Tuhan. Dan bukankah ini inti dari perkawinan yang sejati? Perkawinan bukan tentang dua orang yang saling memiliki, tetapi tentang dua pribadi yang bersama-sama menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Tapi pusatnya adalah Kristus. Seperti hari ini yang dituliskan dalam bacaan yang kedua, Kristus adalah pusat hidup kita. Maka pernikahan ini bukan sekedar ikatan legal atau sosial, melainkan panggilan rohani untuk saling menyucikan dan menyelamatkan. Maka rumah tangga Kristiani adalah tempat di mana dua orang saling meluruskan, saling meneguhkan dalam doa, dan saling menunjukkan jalan kepada Allah. Maka kalau hari ini Clara dan Septian berjanji untuk hidup bersama dalam kasih, itu memang bukan janji yang mudah, tetapi janji yang indah apabila dijalani dalam doa, dalam perjalanan
kuasa Allah. Maka hari ini saya mengajak Anda semua untuk menyertai Clara dan Septian di dalam doa agar hidup mereka dipenuhi kekayaan tersembunyi di hadapan Allah, agar langkah-langkah mereka senantiasa berada dalam bimbingan dan kehendaknya, dan agar dalam setiap dinamika hidup berkeluarga Kristus tetap menjadi pusat dan sumber kasih mereka. Selamat mempersiapkan kembali Clara dan Septian. Maria hasil oke minimal 4. Tuhan Yesus memberkati kalian sekarang dan selamanya. Saudara Vincenzius Septian Arfianda dan saudari Clara Intan Sari itu, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Di hadapan Allah, imam, para orang tua, para saksi, dan umat yang hadir di sini, saya, Vincenzius Septian Arfianda, memilih kau, Clara Intan Sari sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri padamu dalam utuh dan malam, juga usia dan sakit. Saya mau menghormati dan mencintai kau sepanjang hidup saya. Di hadapan Allah, imam, orang tua, dan para saksi serta seluruh umat yang hadir di sini, saya Clara Intan Sari memilih engkau, Vincenzius Septian Arfianda, menjadi suami saya. Saya berjanji akan mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga di kalian berdua, sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Allah. Syukur kepada Allah. Kedua cincin ini
Tuhan kami. Vincenzius Septian Arfianda, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan padamu. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clara Intan Sari Putri, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Vincenzius Septian Arfianda, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dibuka. Vincenzius Septian Arfianda dan Clara Intan Sari Putri, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua atau wali kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali. Bapa Ibu, kami sujud sembah, mohon restu, doa serta berkat agar lengkap hidupku. Kami berdoa, mohon doa, mulai hidup baru berbekas kasih, arungi kehidupan. Biar Tuhan memberkatilah kitab suci ini agar dapat digunakan oleh keluarga ini sebagai sumber iman, pengharapan, dan kasih. Berkatilah salib suci salib ini agar selalu menjadi tanda
kehadiran di tengah keluarga, dan memberikan berkat pengorbanan sejati dalam perintah tangannya yang selalu melindungi. Demikian pula berkatilah Rosario ini, agar menjadi tanda kehadiran serta kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga baru ini dengan sejukan dan kasih seperti keluarga di Nazaret. Terimalah ibu suci salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua perlengkapan rohani ini. Tuhan akan selalu mendampingi. Doa kami pun mengiringi langkah kalian. Mari kita berdiri, kita barui iman kita. Yesus Kristus, yang Tuhan kita, yang kita marilah berdoa kepada Allah, asal dan tujuan segala makhluk dunia serta kebahagiaan kita. Bagi gereja di dunia, semoga gerejanya semakin suka melayani, dan semoga tangan dan hati umat beriman terbuka lebar bagi semua orang. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga masyarakat kita semakin adil dan semua orang mendapat perlakuan hukum. Semoga hak dasar setiap anggota masyarakat dijamin dan kerukunan suku. Marilah kita mohon. Bagi para seniman, sastrawan, dan ilmuwan, semoga para seniman, sastrawan, dan ilmuwan menolong kami untuk mengagumi serta menikmati keagungan dan keindahan ciptaannya, sehingga hati kami bergerak untuk memuji Engkau. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kita belajar menghargai anugerah-anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang dan belas kasih orang-orang yang mengilhami kami, tetapi juga musuh-musuh yang mau kita kasihi. Marilah kita mohon. Bagi Vincentius Septian Arfianda dan Clara Intan Sari Putri yang hari ini menerima rahmat sakramen perkawinan, semoga Engkau selalu menyertai dan menumbuhkan cinta kasih mereka dalam suka dan duka, serta menjadikan mereka saksi kasih-Mu. Kami mohon pula, semoga semua pasangan suami istri Engkau segarkan kembali cinta mereka, menguatkan kesetiaan, dan mengingatkan mereka akan janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, buatlah kami menyadari kerapuan barang-barang dunia yang kami sayangi. Tolonglah kami untuk membagi barang-barang serta bakat-bakat yang kami miliki, dan semoga kami tetap percaya kepadamu
dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, terimalah persembahan ini dan jadikanlah kita kaya. Jadikanlah kami kaya akan harta surgawi, yaitu ketekunan untuk melaksanakan kehendaknya dengan mencintai Engkau dan sesama kami dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan
dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika pecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Agustinus serta semua orang iman. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pembelanya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin.
marilah berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkatnya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus serta dibuatnya sejiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Clara Intan Sari Putri, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya Vincentius Septian Arfianda. Semoga kekuatan Roh Kudus turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat, kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa-doa kami dan menjadikan kami kaya akan rahmat-Mu. Kami mohon kuatkanlah kami dalam berusaha untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang dipenuhi cinta kasih, keadilan dan kedamaian, seraya mengharapkan datangnya dunia baru yang Kau janjikan dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan Vincenzius Septian Arfianda dan Clara Intan Sari Putri sudah selesai. Marilah berdiri dan memberi kesaksian tentang kebaikan
yang terhormat Romo Edi Ferdinandus Epison Prayudi dan Edi Etik Indah Ditama, Ibu Bapak yang terkasih, selamat pagi dan dalam. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih atas anugerah terindah yang besarnya yang pertama kepada Bapak Adi Ferdinandus Epison Prayudi dan Edi Etik Indah Ditama yang telah berkenan memberkati perkawinan ini. Ucapan terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada para petugas liturgi, para mejina, atau juga mengucapkan terima kasih kepada paduan suara dari calon corona. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan Ibu serta Bapak Benandus Marinir almarhum dan Ibu Francisca Tri Atmawati. Untuk sesi foto akan kami panggil satu persatu. Kami persilakan untuk maju ke depan. Mohon nanti Bapak Ibu Banu dan Ibu Prima kenalan foto bersama. Juga Ibu Prastasi, kami mohon untuk kita sejenak.